Pada suatu waktu di sebuah desa terpencil di tengah hutan, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Raka. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah gubuk kecil. Kehidupan mereka penuh kesulitan, tetapi Raka adalah pemuda yang baik hati dan pekerja keras. Setiap hari ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar atau hasil hutan lainnya untuk dijual ke pasar. Suatu pagi yang dingin, kabut tipis menyelimuti desa kecil tempat Raka tinggal. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, wajahnya penuh kegelisahan. Di dalam gubuk sederhana, ibunya terbaring lemah dengan napas yang tersengal-sengal. Obat dari tabib desa tak lagi mampu meringankan sakitnya. Raka duduk di samping ibunya, menggenggam tangan tuanya yang terasa dingin. "Aku harus melakukan sesuatu. Ibu tidak boleh terus menderita seperti ini," gumam Raka dalam hati. Setelah memikirkan berbagai cara, Raka teringat cerita yang sering didengar dari para orang tua di desa. Sebuah pohon keramat di tengah hutan, yang konon dihuni oleh makhluk gaib. Mereka berkata, siapapun yang datang dengan hati tulus bisa mendapatkan pertolongan dari makhluk tersebut. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa siapa saja yang datang dengan niat jahat akan mendapat kutukan. Raka tahu risikonya, tetapi ia tak punya pilihan lain. Dengan hati penuh tekad, ia mengambil kantong kain kecil berisi bekal seadanya, lalu melangkah meninggalkan gubuk. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara burung dan gemerisik dedaunan seolah lenyap, digantikan oleh angin dingin yang berhembus perlahan. Semakin jauh Raka melangkah, semakin lebat pepohonan di sekitarnya. Cahaya matahari mulai sulit menembus kanopi daun yang tebal. Sepanjang perjalanan, Raka teringat cerita seram tentang orang-orang yang tersesat di hutan ini. Ada yang mengatakan bahwa makhluk halus sering menyesatkan manusia dengan membuat mereka berjalan berputar-putar. Namun, Raka terus maju, menepis rasa takutnya demi sang ibu. Setelah beberapa jam berjalan, Raka mulai merasakan kelelahan. Kakinya terasa berat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun, ia terus melangkah hingga akhirnya ia melihat sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Pohon itu berbeda dari yang lain. Batangnya begitu besar hingga 5 orang dewasa pun tak akan mampu memeluknya. Kulit kayunya tampak tua dan berurat, dengan akar-akar yang mencuat ke permukaan tanah seperti ular raksasa. Daunnya lebat dan hijau, meskipun cahaya matahari hampir tak sampai ke tempat itu. Di sekitar pohon, udara terasa lebih dingin dan tenang, seolah-olah waktu berhenti di sana. Raka mendekat dengan langkah ragu, hatinya berdebar, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Ia teringat pesan para tetua desa, datanglah dengan hati yang tulus. Jangan pernah membawa niat buruk. Raka meletakkan bekalnya di bawah pohon, lalu berlutut. Ia merapatkan kedua tangannya dan menundukkan kepala. Dengan suara yang lirih tetapi penuh keyakinan, ia mulai berdoa. "Wahai penjaga pohon keramat, aku datang dengan niat yang tulus. Ibuku sedang sakit parah, dan aku tak tahu harus berbuat apa. Jika kau benar-benar ada dan bisa mendengar doaku, kumohon, bantulah aku menyembuhkan ibuku." Doanya terhenti sejenak. Raka menarik napas panjang, mencoba menahan rasa haru yang mulai memenuhi dadanya. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, aku tak meminta apapun untuk diriku sendiri. Aku hanya ingin melihat ibuku sehat kembali." Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah pohon. Suara gemerisik dedaunan menjadi semakin keras, seolah-olah seluruh hutan menyambut sesuatu yang besar. Raka mendongak dengan rasa kaget dan takut. Ia melihat batang pohon itu perlahan memancarkan cahaya lembut berwarna keemasan. Dari cahaya itu, muncul sesosok perempuan yang sangat cantik. Kulitnya seputih pualam, dan rambutnya panjang berkilauan seperti benang perak. Ia mengenakan pakaian sederhana yang tampak seperti terbuat dari dedaunan dan bunga-bunga hutan. Wajahnya tenang, tetapi tatapannya tajam, seolah mampu menembus hati siapapun yang menatapnya. Raka terpaku di tempatnya. Mulutnya ingin berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Perempuan itu melangkah perlahan mendekati Raka. Setiap gerakannya tampak seperti tarian angin. "Siapa kau? Manusia? Dan apa yang membuatmu berani datang ke tempat ini?" tanya perempuan itu dengan suara lembut namun berwibawa. Raka menundukkan kepala dengan gugup. Ia mencoba menjawab, tetapi suaranya bergetar. "Namaku Raka. Aku datang ke sini karena ibuku sakit. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi, dan aku mendengar cerita tentang pohon ini. Kumohon tolong bantu aku." Perempuan itu, yang ternyata adalah jin penjaga pohon, terdiam sejenak.
Tatapannya yang semula tajam kini berubah menjadi lembut. Ia dapat merasakan ketulusan hati Raka. Kau berbeda dari manusia lainnya. Kebanyakan dari mereka datang ke sini hanya untuk meminta harta atau kekuasaan. Tapi kau hanya memikirkan orang lain, ujar perempuan itu dengan senyum tipis. Namaku Melati. Aku adalah penjaga pohon ini. Jika kau benar-benar tulus, aku akan membantumu. Tetapi ingat, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apapun syaratnya, aku akan melakukannya, jawab Raka dengan penuh keyakinan. Melati menatapnya lekat-lekat. Syaratnya adalah, kau tidak boleh menggunakan bantuan ini untuk niat buruk, dan kau harus menjaga rahasia tentang keberadaanku. Jika kau melanggarnya, aku tidak akan segan-segan mencabut berkah yang kuberikan. Melati tersenyum lembut, lalu mengangkat tangannya. Sebuah kendi kecil muncul di tangannya, tanpa berkilauan seperti terbuat dari cahaya. Ambil ini. Air di dalam kendi ini adalah air suci dari pohon keramat. Berikan kepada ibumu, dan ia akan sembuh. Tapi ingat, air ini tidak boleh digunakan sembarangan. Raka menerima kendi itu dengan hati-hati. Ia berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Melati. Perempuan itu menghilang perlahan, berubah menjadi cahaya yang kembali masuk ke dalam batang pohon. Setelah kembali ke rumah, Raka memberikan air itu kepada ibunya. Ajaib, setelah meminumnya, ibunya sembuh total dari sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Berita kesembuhan ibu Raka menyebar ke seluruh desa, tetapi Raka tetap menepati janjinya untuk tidak mengungkap asal-usul air itu. Sejak pertemuannya dengan Melati, kehidupan Raka perlahan membaik. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang saudagar kaya di desa mencurigai keberuntungan Raka yang tiba-tiba berubah. Saudagar itu mengintai Raka dan akhirnya mengetahui keberadaan pohon keramat. Dengan niat serakah, ia pergi ke sana dan memohon kekayaan kepada Melati. Namun, karena niatnya jahat, Melati menolak dan memperingatkan saudagar itu untuk pergi. Tidak terima ditolak, saudagar itu justru berusaha menebang pohon keramat tersebut. Ketika Raka mengetahui hal ini, ia bergegas ke pohon keramat untuk melindungi Melati. Saudagar itu berhasil melukai batang pohon sebelum Raka tiba. Melati, yang kini lemah karena pohonnya dilukai, hanya bisa meminta Raka untuk melawan saudagar itu. Dengan keberanian dan tekad, Raka berhasil menghentikan saudagar tersebut. Namun, Melati sudah terlalu lemah untuk kembali seperti semula. Sebagai bentuk rasa terima kasih, ia memberikan berkah terakhir kepada Raka. Raka, kau telah melindungiku dengan tulus. Aku akan memberikan berkah terakhir ini agar kau dan ibumu hidup berkecukupan, ujar Melati sebelum menghilang menjadi hembusan angin. Setelah kejadian itu, Raka menemukan bahwa pohon keramat tersebut menghasilkan buah-buahan yang sangat langka dan berharga. Ia menjual hasilnya dan hidup berkecukupan bersama ibunya. Raka pun selalu menjaga pohon keramat itu, mengenang Melati yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Cerita ini mengajarkan bahwa ketulusan hati dan keberanian akan membawa berkah. Jangan serakah, karena niat yang buruk hanya akan membawa kehancuran. Hingga kini, pohon keramat itu tetap berdiri di tengah hutan, menjadi simbol kebaikan hati seorang pemuda miskin dan jin cantik yang pernah bersamanya.